Nomor laporannya adalah 953 tanggal 31 Agustus 2016. Ya. Di dalam laporan itu ada uraian singkat kejadian. Di dalam uraian singkat kejadian, Rudiana mengatakan bahwa hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 ya, bahwa Rizky bersama dengan Vina beserta dengan 8 orang mengendarai 5 motor menuju ke arah pulang dan melewati Jalan Raya Majasan di depan SMP Negeri 11. Ya, ini satu nih poin kunci. Ya. Di dalam laporannya, Rudiana mengatakan Eki dan Vina ini adalah lewat depan SMP 11 8 orang. Ini udah ada di fakta persidangan, kemarin kami udah munculkan. Ya, 8 orang lewat dengan 5 motor. Pertanyaannya, pernah nggak dihadirkan saksinya selain Liga Akbar? Jawabannya tidak pernah. Tidak ada. Itu siapa yang mendampingi? Satu. Ya. Kemudian dikejar 11 orang dengan 6 motor. Berarti ada 11 motor total. Yang dilihat Aib berapa? 4 motor. Pertanyaan saya, tujuhnya kemana? Tidak berkesesuaian. Anda mau sampaikan? Tidak berkesesuaian. Okay. Itu satu, ya kan? Yang lain yang kami mau hadirkan, kami mau sampaikan lagi adalah lihat ya, bahwa Liga Akbar itu sudah mencabut, bohong katanya, dan dia dibawa sumpah di depan pengadilan PK. Dede yang bersama Aib yang mengatakan lihat 4 motor tadi yang ini, dia juga sudah mencabut, bohong. Kalau dikatakan tidak punya kekuatan hukum karena itu udah inkrah, kami sudah tanya ke ahli kemarin. Jadi sebelum dibantah nanti, sudah tanya kami ke ahli dan dihadirkan di depan persidangan bahwa kekuatannya mempunyai tetap sama nilainya karena di bawah sumpah. Saya mau cerita tadi, ada teman Eki, ya, ada teman Eki, Arta dan Anwar ya, yang mengatakan ini karena ada di fakta persidangan ya. Saya hanya mengutip apa yang mereka saksikan di bawah sumpah. Itu di YouTube semua itu kan lengkap itu, Arta dan Anwar. Ya, mereka bersaksi malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016, sebelum kejadian mulai dari pukul 20 mereka itu bahkan minum obat. Rekannya siapa? Ya Eki korban ya, korban Eki dengan Arta dengan Anwar. Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum 2, ada yang minum apa, ada yang nelan obatnya 2, ada yang ini obat-obatan terlarang maksudnya? Terlarang. Oke, ini fakta yang baru nih, ini fakta yang baru ya. Kemudian Pak, di dalam kesaksiannya mereka katakan melepas Eki, Vina itu numpang buang air kecil di rumahnya pukul 21.30. Dari rumahnya Anwar atau Arta itu ke flyover itu 25 menit. Mereka bilang mau pergi ATM. Ya, masyarakat lah yang menilai mana berkesesuaian tidak jalan ceritanya. Ya, kalau dakwaan bilang 21.15 itu sudah mustakil, nggak mungkin. Jadi apa yang dilihat oleh saksi mata 4 orang berikut dengan fakta temannya Eki pukul 21.30 dan yang lain yang terungkap dalam persidangan, makanya tadi saya tambah 5 juta. Itu dasar saya bicara. Oke. Gitu Mas Aiman. Baik. Ya kalau saya buka semua nanti kesian lah ya. Udah itu aja. Tapi Jadi Bung Aiman, kami ini sudah biasa difitnah. menurut Anda ini fitnah ini? Ya. Dan kami sudah biasa dihina, dicaci maki. Saya bilang juga kepada Pak Rudiana, Pak Rudiana sebagai anggota Polri harus siap dikritik. Begitu banyaknya fitnahan dan cacian kepada Pak Rudiana, tidak usah ditanggapi. Biarkan saja mereka melakukan teatrikal. Nanti akan kita lihat putusan PK ini seperti apa. Jadi makanya Rudiana sampai saat ini tidak mau berspekulasi banyak, memberikan keterangan-keterangan apapun karena itu atas permintaan daripada penasihat hukum untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Terkait dengan yang disampaikan oleh saudara Jutek Bongso tadi, kita secara diam-diam sudah kita laporkan mereka-mereka yang telah memfitnah almarhum maupun Ibtu Rudiana. Termasuk Anwar dan siapa? Iya. Marta tadi, Atta. Sudah kita proses. Jadi nggak apa-apa Pak, tunggu aja. Ada waktunya seperti itu.
Apalagi ini kan bentuk. Tapi kan tanpa dilaporkan itu saksi palsu jadinya, betul? Artinya dia telah menuduh, memfitnah dengan mengatakan Eki ini pecandu narkoba dan lain-lain. Tentu kita keberatan terhadap hal tersebut, tapi kita tidak mesti sampaikan kepada publik, oh kita lapor ini, kita proses ini, tidak. Nah yang pertama ingin saya sampaikan terhadap mereka-mereka ini kan sudah 8 tahun lamanya. Dan sekarang mereka berlomba-lomba saksi kunci semua ya, kan gitu. Kenapa enggak dari 8 tahun yang lalu mereka berbicara kepada penyidik ataupun polsek setempat terkait dengan peristiwa tersebut? Sehingga ini perlu dipertanyakan juga. Nah, tadi saya mendengarkan pemaparan daripada Bung Jutek Bongso ya, yang mengatakan bahwasannya dia menyimpulkan dari hasil foto yang ia lihat terkait dengan almarhum. Saya perlu pertanyakan kredibilitas daripada Bung Jutek Bongso ini, apakah Jutek Bongso ini seorang ahli forensik atau bukan, kan gitu. Sedangkan ahli forensik saja tidak bisa menyimpulkan dilihat dari foto, harus dilakukan otopsi terlebih dahulu. Apa yang menjadi penyebab terdapat luka-luka memar-memar yang dialami oleh almarhum ini? Bung Jutek Bongso sudah pernah melihat ataupun membaca hasil otopsi nomor 77 dan 76. Di situ sudah jelas, Bung Aiman, bahwasannya. Bung Mitra, mohon maaf, saya potong dulu karena bagi saya ini adalah data yang penting sekali. Tadi dikatakan bahwa sebelum meninggal, saya nggak bilang kecelakaan lah, karena ada kecelakaan, ada pembunuhan. Sebelum meninggal ya. Sebelum meninggal, Eki menenggak 10 butir obat terlarang disertai minuman keras. Apakah kemudian ini sudah disampaikan? Saya harus tanyakan juga karena ada pengacara dari Pak Ibtu Rudiana. Ya. Apakah ini datanya sudah disampaikan ke Pak Rudiana? Saya sampaikan kepada Jutek Bongso. Ini omongan langsung Jutek Bongso atau tidak? Kalau omongan langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf dan mencabut keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya. Saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar Oke, saya jawab. Arta. Dilihat aja di YouTube. Dan di bawah sumpah. Jadi begini, Bung Aiman, kalau Eki mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun minum alkohol, 10 butir luar biasa ini, nggak main-main. Tentu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya. Ini sudah dilakukan otopsi. Mohon maaf, Anda keberatan untuk menyampaikan apa? Gitu loh. Obatnya. Artinya mereka ini telah memfitnah orang. Jenis apa? Tanpa Saya ada data yang jelas. tidak tanya, saya juga tidak tahu. Nah itu. Jadi seperti inilah yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun ada orang meminum minuman keras, tentu akan ditemukan alkohol di lambungnya. Dan yang kedua, kalaupun dia menggunakan obat-obat terlarang seperti fitnahan daripada Jutek Bongso. Di hasil otopsi juga kelihatan. Hasil otopsi pasti kelihatan juga. Ini tidak ada. Oke. Gitu loh. Ini data bagus. Bung Jutek, apa yang terjadi dengan otopsi? Karena Hati-hati Bung Jutek Bongso. Makanya saya peringatkan Jutek Bongso untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah. Anda telah memfitnah orang yang telah mati dan meninggal dunia. Kali lagi Bung Pitra ya. Bukan artinya kalaupun informasinya belum akurat, tolong. Ini di bawah sumpah Saudara Pitra. Walaupun di bawah sumpah, Lapor dong tapi yang ngomong. saudara kan sudah melihat hasil otopsi. Anda Ya, percaya dong, kepada tanya dokter dong, forensik Sil. atau bukan? Enggak Seperti usah itu, debat. Anda menyampaikan yang kabar bohong. Artinya kabar yang ragu-ragu itu tidak benar. Kalaupun seumpamanya di dalam hasil otopsi, hasil pemeriksaan kemarin itu pasti ditemukan alkohol di lambungnya. Anda ini mengada-ngada aja gitu loh. Jadi Mas Aiman, kita lah, kita ya, benar-benar aja. jadi itu yang saya sampaikan kan tadi ditanya ya apa saja fakta yang ada persidangan saya Karena sampaikan. saya tidak pernah menyerang Gitu klien ya. saudara, ya. Tapi saudara ini telah menyerang klien saya dengan membuat berita-berita tidak benar, fitnah. Saya minta saudara mencabut keterangan saudara. Saya sampaikan berdasarkan fakta persidangan ya Mas Aiman sekali lagi. Itu Bagaimana kalau saya bercerita, saya bilang kata si ini kau begini. saya berani saudara. sampaikan oleh Berarti karena Anda tidak itu sudah dibawa sumpah dan itu sudah tersebar luas ada di YouTube. Itu di persidangan, saudaraku, ya. Dan itu setelah kita proses. Jadi kalaupun sumpamanya ada
yang sedang berada kita proses, hormati proses hukum yang kita lakukan juga. Silakan aja, nggak apa-apa. Jangan Anda membuat Laporkan saja. pembinaan yang Silakan lain. aja, silakan. Gitu loh. Laporkan saja. Artinya Anda meyakini bahwa Sudah kita laporkan, hari Kamis kita diperiksa. Ya. Ya, Artinya jadi begini, artinya- sampaikan aja kepada klien saudara. Udah kita proses semua. Tinggal tunggu gongnya aja. Saat ini kita diam-diam aja. Tapi ada momennya nanti kita gigit, gitu loh. Itu aja. Ya, kalau dibilang nanti ada visum apa, saya makanya nggak mau berdebat di situ. Saya bertanya, visumnya ada nggak membahas tentang apa namanya? minuman keras, obat-obat Apa namanya? Ya, ususnya diselidiki. Boro-boro spermanya aja nggak dicek, punya siapa? Iya kan? Jadi udahlah, saya kalau masuk lebih dalam kita bukan untuk berdebat. Bung Aiman, sebenarnya saya tidak mau berkomentar banyak karena dalam sedang proses hukum sedang berjalan. Akan tetapi karena memang terkait dengan tudingan-tudingan miring ini, saya wajib hadir untuk meluruskan hal-hal yang menurut kami itu harus diluruskan. Jadi kami tidak berhak untuk menghakimi siapapun karena kami adalah manusia biasa yang sepenuhnya kami serahkan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum